Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kita udah terima nih materi dari Anda, ada teks geometri sama transkrip video edukasi. Misinya jelas banget ya, kita mau kupas tuntas bangun ruang kerucut. Kayaknya Anda lagi siapin materi buat konten video yang seru nih. Dan kami di sini siap bantu Anda nyusun semuanya. Kita bakal bongkar total dari definisi dasarnya, contohnya, sampai nanti ada hubungan rahasia di antara bagian-bagiannya. Anggap aja ini sesi bedah konsep biar Anda bisa langsung jadi pakar kerucut. Iya, betul sekali. Dan ini topik yang menarik banget ya, karena kerucut itu kan posisinya unik. Dia sangat matematis, tapi di sisi lain kita temuin di mana-mana. Bentuknya kadang nggak kita sadari. Jadi ini bukan soal ngapalin rumus aja, tapi lebih ke memahami logika di balik sebuah bentuk yang kelihatannya simpel. Oke, kita langsung bedah aja ya. Di materi Anda, definisi formalnya disebutin. Kerucut adalah limas istimewa dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, kata limas ini langsung bikin saya keinget pelajaran SMP deh. Piramida di Mesir kan? Alasnya kotak, terus sisi-sisinya segitiga, ketemu di satu puncak. Tepat sekali. Itu contoh limas yang paling klasik, limas segi empat. Nah, di sini nih saya agak mikir soal kata istimewa. Kalau alas kerucut itu lingkaran, berarti sisi-sisinya kan nggak mungkin lagi segitiga datar kayak piramida. Soalnya ya alasnya kan nggak punya sisi lurus sama sekali, jadi sisi-sisinya tuh gimana dong bentuknya? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Itu langsung ke intinya. Kenapa dia disebut istimewa? Anda benar. Karena alasnya lingkaran sempurna, nggak ada sudutnya. Jadi nggak mungkin ada beberapa segitiga datar yang ketemu di puncak. Gantinya, semua titik di pinggir lingkaran itu nyambung ke puncak lewat satu permukaan lengkung yang mulus. Permukaan inilah yang kita sebut selimut kerucut. Jadi istimewanya itu karena dia beralih dari alas yang punya sudut, kayak segi empat, jadi lingkaran yang nggak bersudut. Ini maksa sisi tegaknya berevolusi. Oh, oke. Jadi istimewa itu bukan cuma soal alasnya ya, tapi juga akibatnya ke seluruh bentuknya. Masuk akal, ini nyambung ke contoh-contoh yang Anda kasih. Dua-duanya nyebutin hal yang sama, kon es krim, topi ulang tahun, traffic cone, nasi tumpeng, sampai caping petani. Ngomong-ngomong tumpeng, saya jadi ingat deh, kalau ada acara, puncak tumpeng itu kan selalu jadi rebutan. Bagian paling kecil tapi paling spesial. Dan saya baru sadar sekarang, secara geometri, puncak itu ya titik sudut tunggal yang kita omongin. Lucu juga ya, konsep matematika ada di tradisi kita. Itu pengamatan yang keren banget. Dan itu nunjukin betapa universalnya bentuk ini kan? Setiap contoh itu memanfaatkan sifat kerucut dengan cara yang beda-beda. Tumpeng itu simbol. Traffic cone alasnya lebar biar stabil. Tapi runcing biar gampang dilihat dan ditumpuk. Hemat tempat. Nah, kalau kon es krim, itu rekayasa yang brilian. Jadi wadah yang kuat, tapi efisien. Oke, gambaran besarnya udah dapat nih. Sekarang kita coba bedah anatominya ya, komponen-komponen di dalamnya. Dari sumber Anda, secara fisik, kerucut itu punya dua sisi. Satu sisi alas yang datar, itu lingkaran, dan satu sisi selimut yang melengkung. Terus, cuma punya satu rusuk, yaitu keliling alasnya itu, dan, ya, satu titik puncak. Kelihatannya simpel, tapi pas masuk ke pengukuran, nah ini kayaknya mulai agak rumit. Betul. Soalnya, buat ngukur, kita perlu menggambar beberapa garis bayangan di dalamnya. Di transkrip video Anda dijelasin dengan baik. Pertama, yang udah kita kenal, jari-jari R. Jarak dari pusat alas ke pinggir. Terus ada diameter, D, yaitu tinggal 2 kalinya jari-jari. Ini semua bagian dari alas lingkarannya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sering banget bikin orang salah paham. Ada dua ukuran ketinggian yang beda. Ada tinggi T dan ada garis pelukis S. Awalnya saya kira itu istilahnya bisa ditukar-tukar aja, tapi ternyata beda banget ya. Kenapa kita perlu dua-duanya? Karena keduanya ngukur dua hal yang emang beda secara fundamental. Coba bayangin tenda Indian, tipe, yang bentuknya kerucut. Tinggi T itu adalah tinggi tiang utama yang ada di tengah-tengah tenda. Garisnya lurus, tegak lurus dari puncak tenda ke pusat alas di tanah. Inilah tinggi kerucut yang sebenarnya. Oke, jadi T itu tinggi internalnya, yang di dalam. Terus S? Nah, garis pelukis itu panjang kain tendanya. Dari puncak sampai ke tanah. Itu jarak yang kita tempuh kalau kita, ibaratnya, meluncur dari puncak kerucut di permukaannya sampai ke pinggir alas. Jadi ini panjang sisi miringnya. Makanya namanya garis pelukis. Seolah-olah garis itulah yang melukis selimutnya.
Dan S ini pasti selalu lebih panjang dari T. Tunggu. Waktu Anda jelasin itu ada yang kepikiran nih di kepala saya. Jadi ada 3 ukuran utama ya. Tinggi tegak T, jari-jari R, sama garis miring si garis pelukis S. Tadinya saya pikir ini 3 angka yang beda-beda ya, yang harus diukur satu-satu. Tapi kayaknya ada hubungan rahasia di antara mereka ya. Nah, Anda dapat tuh poinnya. Ini dia momen aha yang paling penting buat ngertiin kerucut. Ketiga ukuran itu nggak berdiri sendiri. Mereka terikat sama satu aturan matematika yang fundamental banget. Coba bayangin lagi di dalam kerucut, kita gambar garis tinggi, T, dari puncak ke pusat alas. Terus, kita gambar garis jari-jari, R, dari pusat ke pinggir. Apa yang Anda lihat? 2 garis itu ketemunya di pusat alas, dan karena garis tinggi T itu definisinya tegak lurus sama alas, berarti sudut antara T dan R itu 90 derajat, sudut siku-siku. Persis. Dan kalau Anda punya 2 sisi yang membentuk sudut siku-siku, terus ada sisi ketiga yang nyambungin ujung-ujungnya, dalam hal ini si garis pelukis, S, Anda baru aja ngebentuk sebuah segitiga siku-siku. Yang tersembunyi di dalam kerucut? Tepat. Wah, kalau ada segitiga siku-siku berarti teorema Pitagoras berlaku dong. Jadi, R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan S kuadrat, gitu kan? Tepat sekali. Itu dia kuncinya. Fondasi dari semua perhitungan kerucut yaitu, ini kayak cheat code-nya gitu. Artinya, Anda nggak perlu tahu tiga-tiganya. Selama Anda tahu 2 di antaranya, Anda selalu bisa ngitung yang ketiga. Ini penting banget. Wah, ini saran bagus banget buat konten video Anda nanti. Kalau bisa ada visualisasi atau animasi munculnya segitiga siku-siku di dalam kerucut itu, pasti penjelasannya jadi jernih banget. Itu mengubah hafalan rumus jadi sesuatu yang logis. Setuju sekali. Itu bakal jadi jangkar visual yang kuat buat penonton. Oke, karena sekarang kita tahu ada hubungan Pitagoras itu, saya jadi mikir, gimana hubungan itu ngaruh ke cara kita ngitung misalnya berapa banyak es krim yang muat di dalam cone. Disitulah rumus-rumus mulai masuk kan? Benar. Pertanyaan berapa isinya, itu dijawab sama rumus volume. Dari sumber Anda, rumusnya V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Bagian pi R kuadrat T-nya saya kenal, itu kan rumus volume tabungnya, luas alas kali tinggi. Tapi kenapa ada 1/3 di depannya? Datangnya dari mana angka itu? Nah, ini salah satu keajaiban geometri ya. Jadi gini, bayangin Anda punya tabung sama kerucut. Jari-jari alas dan tingginya sama persis. Ternyata, volume kerucut itu selalu pas 1/3 dari volume tabung. Ibaratnya, Anda isi kerucut pakai air sampai penuh, terus tuang ke tabung. Anda harus ngulang 3 kali, baru tabungnya penuh. Faktor 1/3 itu konstanta universal buat semua benda yang meruncing ke satu titik. Piramida juga gitu. Oh, analoginya jelas banget. Oke, itu volume. Terus ada 2 rumus luas nih yang kelihatannya mirip. Ada luas limut, L sama dengan PRS, sama luas permukaan total. L sama dengan PR dalam kurung R plus S. Saya masih agak bingung. Bedanya apa ya? Kan sama-sama ngukur bagian luar kerucut. Keduanya ngejawab 2 pertanyaan praktis yang beda. Luas limut itu cuma ngukur luas bagian yang melengkung aja. Pikirin kertas yang Anda perlu buat bikin topi ulang tahun. Kan nggak perlu alas kan? Cuma bagian kerucutnya aja. Nah, itulah luas limut. Coba perhatiin rumusnya. Pi dikali R dikali S garis pelukis. Masuk akal. Karena S kan yang ngebentuk sisi miringnya itu. Oke, jadi luas limut itu ibarat kainnya. Terus luas permukaan total? Kalau luas permukaan total, bayangin Anda mau ngecat seluruh permukaan kerucut padat, termasuk bagian bawahnya. Jadi ini gabungan dari luas limut ditambah luas alas lingkarannya. Luas lingkaran kan PR kuadrat. Jadi luas permukaan total itu ya PRS ditambah PR kuadrat. Kalau kita keluarin PR-nya, dapatnya jadi PR kali S plus R. Persis kayak rumus di sumber Anda. Jadi ini buat ngitung total cat yang dibutuhin. Ada detail praktis lagi nih dari sumber Anda. Soal penggunaan nilai PV. Katanya pakai 22/7 kalau jari-jari kelipatan 7 dan 3,14 buat yang lain. Ini murni trik biar ngitungnya gampang kan? Betul. Itu semacam life hack matematika aja. Kalau jari-jari Anda 7, 14, atau 21, angka 7 di penyebutnya kan bisa dicoret. Perhitungannya jadi lebih rapi, nggak pakai desimal ribet.
Kalau angkanya lain, ya 3,14 lebih praktis. Baik, kita udah bedah dalamnya. Sekarang coba kita lakuin eksperimen imajinasi terakhir, kayak yang disaranin di transkrip video Anda. Bayangin kita punya kerucut dari kertas. Terus kita gunting lurus sepanjang salah satu garis pelukisnya dari puncak sampai ke pinggir alas. Terus kita buka. Apa yang kita lihat? Nah, ini cara terbaik buat memahami jaring-jaring kerucut. Pas Anda buka, Anda bakal dapat dua bentuk datar. Pertama, yang paling jelas, ya satu lingkaran utuh. Itu alasnya. Dan bagian selimutnya. Pas dibentangin, pasti bukan segitiga kan? Soalnya alasnya melengkung, bentuknya jadi kayak kipas. Atau potongan pizza raksasa gitu. Tepat sekali. Istilah geometrisnya itu juring lingkaran. Dan disinilah ada satu detail krusial yang sering banget kelewat. Detail yang ngebedain pemahaman dasar sama pemahaman mendalam. Coba tebak, jari-jari dari juring lingkaran itu apa? Apakah jari-jari alas kerucut, R? Tunggu, intuisi saya sih bilang R ya. Tapi karena Anda nanyanya gitu, kayaknya jawaban saya salah deh. Kenapa bukan R? Karena ingat, garis yang jadi sisi lurus dari juring itu kan bekas guntingan kita. Dan kita tadi ngegunting sepanjang apa? Sepanjang garis pelukis, S. Oh. Jadi pas jaringnya dibentangin, panjang S itulah yang jadi jari-jari dari si juring lingkaran. Ini detail yang penting banget. Jari-jari juringnya itu S, bukan R. Wah, itu detail yang benar-benar bisa ngejebak ya. Jadi S itu perannya ada dua. Dia jadi sisi miring di dalam kerucut 3D, dan jadi jari-jari dari juring 2D pas dibuka. Keren banget. Dan ada satu koneksi lagi. Panjang sisi lengkung dari juring itu, panjangnya bakal sama persis sama keliling lingkaran alasnya. 2πr. Semuanya nyambung. Jadi kalau kita rangkum lagi nih ya, kita mulai dari definisi kerucut sebagai limas istimewa, terus kita lihat contohnya di mana-mana, dari tumpeng sampai traffic cone, kita bedah anatominya, terus nemuin hubungan Pitagoras tersembunyi antara R, T, dan S. Itu momen ahanya. Terus kita paham logika di balik rumus-rumusnya, dan terakhir kita buka jadi jaring-jaring yang ternyata isinya lingkaran dan juring. Nah, kalau kita balik lagi ke misi awal Anda bikin konten video, sekarang kan semua elemennya udah ada. Anda punya alur cerita yang lengkap, definisi yang kokoh, contoh yang nyambung, anatomi yang jelas, hubungan matematis buat momen pencerahan, sama visualisasi jaring-jaring. Fondasinya kuat banget buat bikin konten edukasi yang nggak cuma informatif tapi juga enak diikutin. Rasanya semua kepingan puzzle-nya udah di tangan nih. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, mungkin bisa jadi ide visual yang keren buat video Anda. Bayangin cuma ada sebuah segitiga siku-siku 2 dimensi di atas kertas. Sekarang, bayangin Anda putar segitiga itu 360 derajat. Poros putarannya itu salah satu sisi tegaknya, misalnya sisi tinggi T. Apa yang terjadi? Garis miringnya, sisi-sisi S, itu bakal menyapu ruang. Dan lahirlah sebuah objek 3 dimensi yang sempurna, kerucut. Hubungan ajaib antara dunia 2D dan 3D ada di inti bentuk ini. Mungkin itu bisa jadi pembuka atau penutup visual yang kuat banget.